Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa yang penuh kasih, Engkau ingin membaharui, memulihkan hidup kami. Sejelek, sebejat, sekurang atau seberantakan apapun hidup kami. Bahkan mungkin orang yang telah kena narkoba, seperti hidup hancur direnggut oleh kejahatan. Tapi Engkau Tuhan membaharui kami, ingin membaharui kami seperti anak-Mu. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudaraku yang terkasih, Anda melihat di belakang gambar saya, di belakang saya ini. Ini adalah lukisan Yesus. Sangat bagus, sangat hidup, dan memancarkan cahaya Yesus yang penuh belas kasih. Memancarkan hati Yesus yang diberikan kepada kita dengan luka-luka yang Ia telah korbankan untuk kehidupan kita. Ini adalah dari seorang pelukis yang telah dibaharui, telah dipulihkan oleh Yesus, telah disembuhkan, dan dia sudah merasa menjadi anak putri kesayangan Yesus dan Bunda Maria. Dia sudah merasa dimiliki oleh Yesus, dan Yesus telah mengubah, telah memberikan bahkan talenta, bakat luar biasa yang tak mungkin dapat ia lakukan sebagai orang biasa. Saudara, itulah ketika kita bersandar dan menyerahkan diri kepada Tuhan, Tuhan akan melimpahkan bakat, talenta luar biasa, kemampuan dan daya-daya yang tak terlukiskan, tak terbayangkan dapat kita miliki dan diberikan Tuhan kepada kita. Karena itu saudaraku terkasih, ada dua hal yang mau saya sampaikan. Hidup ini diterima saja, apa saja, dengan segala masa lalu, dengan segala luka batin, dengan segala kekurangan, keterbatasan apapun. Hidup ini adalah sukacita, anugerah. Dan ketika kita menerima hidup ini dengan latar belakang apapun juga, dengan situasi apapun juga, Tuhan akan memberikan lebih daripada yang Ia berikan secara manusiawi yang kita diciptakan, lebih. Asalkan kita mau tunduk, bersujud kepadanya, dan bersedia untuk dibuka, untuk disembuhkan, untuk diformat kembali sesuai dengan yang Ia kehendaki. Dalam kitab Nabi Yesaya, Tuhan itu seperti seorang tukang periuk yang membuat berbagai jenis barang kegunaan sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Diremet-remet, dibongkar, kalau jelek dibaru lagi dan seterusnya. Itu cara Tuhan membentuk kita. Dan sakit, ibu ini juga mengalami hal yang serupa, panjang, sakit, menderita, jatuh bangun, luar biasa. Tetapi Tuhan dengan penuh kesabaran, dengan penuh ketelatenan, mengangkat, jatuh lagi, mengangkat lagi, memberikan rahmat yang berlimpah. Karena ini dari Tuhan, karena ini dari Bunda Maria juga, maka dia persembahkan untuk memuliakan Tuhan dan menghormati Bunda Maria sebagai ibunya. Saya mengawali renungan saya sore ini supaya kita tahu bahwa perjalanan rohani kita, pergulatan rohani kita harus jatuh bangun. Harus, nggak bisa tidak bisa mulus begitu saja. Maka perjalanan rohani itu bukan perjalanan keluar kemana-mana dengan megah kehebatan diri kita sendiri, tapi perjalanan masuk ke dalam. Perjalanan masuk ke dalam, di dalam batin kita, di dalam kehidupan kita. Maka bacaan Injil hari ini pada tanggal 26 Agustus 2020, hari Rabu, kita diajak untuk masuk, untuk tidak cukup hanya dangkal di permukaan, hanya dangkal di luar, eksterior, yang nampaknya indah, yang nampaknya bagus. Tetapi sebetulnya di dalam batin kita ada banyak kotoran, ada banyak nista, ada banyak dosa, ada banyak kelemahan,
ada banyak kerapuhan. Maka untuk bisa masuk lebih dalam, jadi ketika kita masuk, karena di dalam itu adalah seperti gunung yang begitu besar, di dalamnya begitu penuh dengan magma dan bara api yang harus diungkapkan. Banyak misteri dalam batin kita yang perlu diungkapkan keluar, dan itu kita harus masuk keluar. Maka saya sudah katakan kemarin dalam renungan saya, ada 3 hal penting yang kemudian kita sadari meskipun ada banyak hal lain. Yaitu apa? Suara hati. Suara hati itu apa? Lakukan yang baik, hindari yang jahat. Jadi ketika kita melakukan yang baik itu bukan karena kewajiban, tetapi untuk membuat kita bahagia, kita harus berbuat baik. Meskipun kita diperlakukan dengan kejam, dengan tidak adil, dengan apa saja, tetap harus baik. Ya. Jadi itu adalah hukum kedamaian, hukum kekekalan, hukum keabadian. Ketika kita menabur kebaikan, kebaikan itu akan kembali kepada kita. Ketika kita menabur kejahatan, kejahatan itu juga akan kembali kepada kita. Maka mari saudaraku, itu yang pertama yang harus kita perhatikan. Jadi kita memiliki tanggung jawab untuk menjadikan diri kita menjadi manusia yang penuh kedamaian, penuh ketentraman, penuh kebahagiaan. Yang kedua, kita tahu dalam gereja Katolik, ajaran gereja Katolik, bahwa ketika dibaptis, dosa asal kita sebagai manusia berdosa semuanya. Semua manusia berdosa. Maka dosa itu dihapus, dosa asal itu dihapus ketika kita dibaptis. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tetapi jangan lupa, akibat dosa tetap harus kita tanggung. Tuhan mengampuni dosa kita, tetapi akibat dosa itu kita tanggung, kita jalani, kita hadapi. Nah, akibat itu dilukiskan oleh gereja menjadi 7 dosa utama. Atau lebih dalam lagi, dalam bahasa Inggris, 7 deadly sins. 7 dosa yang mematikan. Iri hati, marah, sombong, malas, cabul, serakah, kikir. Ya. Nah, ke-7 dosa itu kita punya semua. Ada yang lebih dominan ke dosa cabul, ada yang lebih dominan ke serakah, ada yang kikir. Tetapi itu semua satu. Ya, ada semua dalam diri kita, ada 1, 2. Nah, seringkali dosa, itulah iblis masuk di titik kelemahan-kelemahan kita, entah kesombongan kita, entah kemalasan kita, kemana, itu adalah, ya. Maka coba perhatikan, di ke-7 itu mana yang bagi kita sangat dominan. Nah, disitulah kita garap, kita olah, ya, kita sembuhkan. Nah, dari ke-7 dosa itu salah satu faktor yang seringkali terjadi adalah adanya luka batin, entah terluka pada masa lalu, whatever, apapun juga. Ada salah satu unsur penting di situ, meskipun kecil, tapi itu seringkali menjadi titik di mana kita memiliki kelemahan mendasar seperti itu. Nah, itu menjadi pergulatan kita. Yaitulah seperti batu, seperti duri, atau seperti lalang yang ada dalam diri kita yang tidak perlu kita marah karena itu semua. Itu pasti terjadi. Ada di situ. Sebagai unsur negatif dari unsur positif, di mana itu akan menjadi terang seperti listrik. Harus ada unsur negatif, harus ada positif. Orang juga tergerak. Ya, ketika kita melihat kelemahan, keterbatasan, itu adalah suatu dinamika supaya kita berjuang. Nah, hal yang ketiga yang diberikan Tuhan kepada kita adalah Roh Kudus. Ini anugerah yang luar biasa bagi kita. Tuhan memberikan Roh Kudus kita supaya membimbing, menuntun kita untuk setia, untuk terarah kepada Tuhan. Untuk kembali kepada Tuhan, untuk mempersembahkan diri kepada Tuhan. Coba gambar Yesus ini. Yesus anak Allah, kita juga akan menjadi anak Allah. Diberi kemegahan, kemuliaan akhir hidup kita. Jadi perjuangan kita itu tidak sia-sia. Paulus mengatakan bahwa penderitaan zaman ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan berikan kepada kita. Hati Yesus, luka Yesus telah diberikan, dan Yesus telah menghancurkan dosa. Maka kita hanya bergaul akrab dengan Dia. Ya. Jadi sekali lagi, mari kita masuk ke kedalaman. Jadi untuk dari dangkal ke keluar itu sesuatu yang tidak mudah, gitu. Sesuatu yang tidak mudah untuk masuk ke kedalaman. Nah, bagaimana caranya supaya kita ada 2 hal yang kira-kira bisa kita bayangkan. Pertama, ketika orang mengalami penderitaan, orang mengalami salib, orang mengalami kesusahan, orang mengalami
salib yang begitu besar itu membawa orang masuk ke kedalaman. Ya, bertanya tentang dirinya sendiri, tentang masa lalunya, whatever. Nah, kalau kita tidak mampu dan tidak bisa menggarap sendiri, maka kita datanglah kepadaku, kata Yesus. Datanglah kepadaku, kamu semua yang letih, lesu, berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Nah, itu. Jadi kita lihat di situ. Ya, kita sendiri tidak mampu, saudara. Maka kita seringkali harus di zerokan, titik zero, titik nol, seperti anak yang hilang itu. Seperti Fransiskus Assisi, dia titik nol, dia melepaskan segala sesuatu. Teresa Avila, dia titik nol ketika dia hampir mati. Agustinus juga sama. Kemudian Ignatius Loyola, pendiri-pendiri kongregasi, di titik nol, supaya Tuhan yang bekerja dalam diri kita. Dan itu tidak mudah, dan itu sakit. Dan itulah sebabnya kita seringkali tidak mau menanggung beban-beban salib kehidupan kita masing-masing. Maka Yesus mengatakan, ya, kalau kamu tidak mau, kamu harus menanggung beban salibmu sendiri. Ya. Mari saudara, kita ikhlas dengan rela menanggung beban-beban salib kita sendiri supaya kita masuk ke dalam batin, kita mengenal luka batin, kita mengenal dosa-dosa asal, dosa-dosa akibat 7 dosa itu, kita memperdengarkan suara hati kita mendengarkan suara Roh Kudus dengan cara banyak berdoa. Hening, dalam doa diam, kita mendengarkan Tuhan dengan membaca kitab suci kita, dengan berdoa rosario yang rajin, yang rutin, supaya kita diberi kekuatan di dalam selalu berdekat kepada Tuhan. Saudara, Yesus mengajak Anda untuk masuk ke dalam batin kita masing-masing. Karena di sana Tuhan hadir membimbing, menuntun kita. Dia memulihkan kehidupan masa lalu kita, kehidupan batin kita yang mungkin berantakan, menjadi sempurna ketika kita datang kepada Yesus. Kita tidak mampu mengatasi dosa kita, tetapi bersama Yesus, Dia akan membaharui diri kita. Kita diminta untuk bertobat terus-menerus, dan itu bukan yang gampang. Kita mohon Roh Kudus untuk mengajak kita masuk ke kedalaman batin kita. Semoga Tuhan menggerakkan, menyuburkan kita semua untuk datang kepada Yesus. Lukisan ini hadiah dari ibu itu kepada saya. Dan saya sungguh berterima kasih. Karena Yesus mencintai ibu itu, mencintai saya, mencintai semua orang, mencintai keluarga ibu. Dan siapa saja untuk dipulihkan menjadi anaknya, menjadi putranya, menjadi putrinya. Seperti Yesus yang adalah putra, yang adalah putra Allah. Dan kita dipanggil untuk dalam kebersatuan dengannya selama di dunia. Dan apalagi nanti di surga. Tuhan memberkati Anda. Allah Bapa di surga, berkatilah mereka yang mendengarkan firman, sabda, dan renungan ini. Supaya mereka terus berjuang untuk mendengarkan Engkau, Putramu, dan Roh Kudus. Supaya masuk ke dalam batin kami masing-masing. Sehingga kami semakin mencintai Engkau di atas segala sesuatu. Bagi mereka yang sakit, lesu, lemah, diberi kekuatan oleh darah Yesus, oleh cinta Yesus yang membara. Berkat-Mu atas kami semua, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.